Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Selamat datang kembali dan selamat beribadah di GKI Harapan Indah. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan terlebih khusus kami juga menyambut mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah di sini. Jika ada boleh bangkit berdiri supaya kita bisa saling mengenal. Tidak ada, terima kasih. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Umat yang terkasih, kita hidup di dalam realita hidup baru yang penuh dengan penemuan dan kemajuan yang menakjubkan. Akal budi manusia semakin hari semakin mendorong manusia untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Penemuan-penemuan teknologi baru membuat manusia menjadi ragu atas kebenaran yang telah lama diyakininya. Keraguan pada akhirnya akan mengarahkan hati manusia menolak hakikat sebagai ciptaan. Di hari Minggu yang mulia ini, marilah kita sejenak menenangkan jiwa kita, mengarahkan hati kita pada Allah Sang Pencipta, dan memohon agar Roh Kudus tetap menumbuhkan keyakinan bahwa kita adalah ciptaan yang harus terus-menerus menempel pada pokok kehidupan. Marilah kita nikmati ibadah ini dengan kerendahan hati, marilah kita datang pada Tuhan dan berharap menerima kesegaran kekal dalam kehidupan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, menjadi anak Allah merupakan anugerah paling indah di dalam kehidupan kita. Kematian Tuhan Yesus memindahkan kita dari kondisi kematian rohani ke dalam kehidupan rohani yang baru. Kita dilahirkan kembali agar kita hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Anugerah ini harus kita wartakan kepada orang-orang yang belum menerima anugerah Tuhan. Menjadi saksi Tuhan Yesus dan menyampaikan kabar indah seharusnya menjadi kenikmatan baru dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata itu tidak gampang mengemban amanat pembawa pesan ini.
Bayang-bayang penolakan mengecilkan nyali kita. Banyak ketakutan yang menghalangi kita untuk memulainya dan membuat kita mengurungkan komitmen penginjilan di dunia ini. Umat yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk berbicara kepada hati kita masing-masing. Marilah kita mengingat kembali seluruh janji yang pernah kita ikrarkan pada Tuhan. Adakah janji yang sudah kita penuhi, atau adakah janji yang terus-menerus kita ingkari? Tuhan yang Maha Mendengar dan penyabar dan penuh kasih sayang akan mengampuni dan menguatkan kembali semangat yang luruh dan janji yang belum ditepati. Marilah kita mohon pengampunan Tuhan atas kedegilan dan pengingkaran ini. Doa pengakuan dosa akan diawali dengan pengakuan secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini datang untuk mengakui akan dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Tuhan, di tengah cinta kasih Tuhan, di tengah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami acap kali terus mendukakan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika kami berikrar untuk hidup lebih baik lagi, ketika kami berjanji untuk hidup dalam Tuhan, namun acap kali kami gagal. Tuhan, kami sadar banyak hal yang mendukakan Tuhan. Ketika kami menolak sama kami, ketika kami mengungkapkan dosa-dosa kami, dan ketika kami tidak menjadi saksi Tuhan, ketika Tuhan mengharapkan kami menjadi terang dan garam dunia. Tuhan, kami gagal mengasihi sama kami, yang pada akhirnya kami gagal mengasihi Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan kasihanilah kami. Tolong dan mampukanlah kami untuk dapat hidup layak di hadapan Tuhan. Dengarlah doa ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berserah kepada
Ibu saudara yang terkasih, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oleh sebabkah hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Damai Kristus bagimu.
Terima kasih pada paduan suara usia indah yang telah mempersembahkan pujian dengan judul Peganglah Aku Tuhan. Tuhan pelindungku, batu karang tempat aku berteduh. Itulah judul lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara usia indah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia Tuhan kepada kami masing-masing. Kami tahu kasih karuniamu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kami selalu diberkati oleh Tuhan dan membuat kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih-Mu semata. Terima kasih pagi ini Tuhan kumpulkan kami di rumah-Mu. Bersama-sama kami memuji-muji Engkau. Tibalah saatnya kami juga akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan menolong kami. Biarlah bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami pagi ini. Mengurapi setiap kami juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan, bersabdalah kepada kami sebab kami, hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeskiel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yeskiel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan memanggil dan mengutus Yeskiel. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah. Aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, Roh meliputi aku dan menegakkan aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah menurhaka terhadap aku juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati, inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhanku, kasihan
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan 10. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat ke-13. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya?
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Karena ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Shalom. Saudara sekalian, tema hari ini adalah keteguhan seorang pembawa pesan. Saudara sekalian, tanggal 1 Juli yang lalu adalah tepat 39 tahun saya melayani Tuhan secara penuh waktu. Karena tanggal 1 Juli 1985 itu adalah awal saya melayani di GKI Bungur, gereja asal saya. Setelah saya mengikuti pendidikan teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Nah, saudara sekalian, seperti perkataan Tuhan Yesus, Nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Saya merasa bahwa di awal pelayanan saya juga seperti itu. Saya bukan nabi, saya pemuda yang berasal dari GKI Bungur, kemudian menempuh pendidikan di STT Saat, dan kemudian setelah lulus sekolah dipanggil untuk kembali ke gereja asal. Di awal pelayanan saya di Bungur, saudara sekalian, saya merasa ada orang-orang yang memang kurang menghargai saya karena mungkin dianggap anak baru kemarin, ya, anak yang masih bau kencur, ya, seorang yang ya dulunya mereka kenal siapa saya dan juga tahu latar belakang saya. Bahkan teman-teman sepermainan saya begitu banyak karena saya kecil bersama dan remaja bersama-sama dengan mereka banyak sekali. Mereka tahu sekali waktu saya ngejar-ngejar seorang gadis dan ditolak, saudara sekalian. Jika mengingat masa-masa itu, saya bersyukur saudara sekalian bisa melewati masa pelayanan saya dan sebentar lagi saya akan menjalani masa emeritasi. Tapi bukan berarti saudara sekalian itu akhir daripada pelayanan saya. Saya harus sampai ke garis finish. Karena garis finish bukan masa emeritasi. Garis finish adalah tatkala Tuhan memanggil saya. Nah, saudara sekalian, setelah setahun saya melayani di GKI Bungur, ada banyak nasihat. Setelah 1 tahun, ya, ada banyak nasihat, lalu kemudian anjuran supaya saya cari tempat yang lain. Bukan karena mereka benci, tetapi ya, ada teman-teman yang memberikan yang sayang kepada saya supaya saya bertumbuh di gereja lain, saudara sekalian, ya.
supaya ada pengalaman. Dan satu seorang teman sahabat baik saya, Pendeta Hendra G. Mulia, dia bilang kepada saya demikian, Har, di mana-mana sama, susah. Dia mengatakan satu kalimat yang bagi saya bijaksana, ya. Dia mengatakan, Har, di mana-mana susah. Dan sejak itu saya mengurungkan diri untuk pindah, saudara sekalian. Saya tetap melayani Tuhan sampai tanpa terasa 15 tahun di GKI Bungur. Sampai Tuhan dengan halusnya memindahkan saya ke Jemaat Harapan Indah. Dan kalau saya menengok ke belakang, saya melihat anugerah Tuhan luar biasa. Yang saya ingin katakan demikian, saudara sekalian, menjadi seorang pelayan Tuhan, entah itu sebagai pendeta, penginjil, penatua, diaken, guru sekolah minggu, setiap kita sebagai pengurus juga ada kesulitan masing-masing. Ada pergumulan-pergumulan kita dalam melayani Tuhan. Tetapi kita harus meyakini bahwa Tuhan yang memanggil kita, Dia adalah Allah yang setia, yang akan memampukan kita melayani Tuhan dengan baik. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, melengkapi kita. Saudara sekalian, yang paling penting adalah bagaimana apakah kita bisa setia, teguh tatkala kita meresponi akan panggilan Tuhan sebagai pembawa pesan Tuhan. Tema khotbah hari ini, keteguhan seorang pembawa pesan. Kalimat keteguhan, kata keteguhan dari kata dasar teguh yang artinya tidak goyah, kuat berpegang pada sesuatu, tidak berubah pikirannya, memiliki hati yang konstan, saudara sekalian. Keteguhan seorang pembawa pesan adalah orang yang tidak goyah, yang kuat, yang tidak berubah pendiriannya dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kritikan, cemoohan, penolakan, ancaman, dan sebagainya. Dan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya sebagai pembawa berita dari Tuhan. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan dalam perjalanan kemudian berguguran, saudara sekalian. Tatkala menghadapi kesulitan, tantangan, godaan, enggak kuat. Banyak sekali orang-orang yang dulunya begitu semangat berkobar-kobar, tetapi karena ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi, kemudian meninggalkan pelayanan. Contoh dalam Alkitab, seorang bernama Demas, seorang rekan sekerja Paulus yang sama-sama melayani Tuhan. Tapi Paulus menyaksikan dalam 2 Timotius pasal 4 bahwa Demas telah meninggalkan pelayanan, telah mencintai dunia. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, mungkin saudara sekalian ada begitu banyak orang yang dulunya begitu semangat melayani Tuhan, berkobar-kobar bagi Tuhan, setiap hari mungkin di gereja. Tetapi kemudian tatkala ada sesuatu masalah, mungkin ada hal yang mengecewakan hatinya, dia merasa tertolak, entah ditolak idenya, entah ditolak akan pendapatnya, masukannya, kemudian meninggalkan pelayanan. Begitu banyak orang-orang yang memiliki kehidupan seperti ini, saudara sekalian, menarik diri dari pelayanan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jikalau saudara pernah merasakan meninggalkan panggilan Tuhan, ayo kita bangkit lagi. Belum terlambat, tidak pernah ada kata terlambat, saudara sekalian. Ingat, sebelum kita ditolak, sebelum kita tidak diterima oleh orang lain dalam pelayanan kita, Tuhan Yesus telah mengalami terlebih dahulu. Saya sempat berpikir, saudara sekalian, kalau ada orang yang kecewa, ada orang yang marah, kemudian ada orang yang meninggalkan pelayanan, sakit hati karena mengalami penolakan atau mengalami kekecewaan dalam kehidupan pelayanan. Saudara sekalian, kita malu kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang begitu sempurna saja. Tuhan Yesus yang begitu tanpa dosa sedikit pun, sudah tanpa kesalahan. Dia ditolak. Apalagi kita yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Saudara sekalian, sebetulnya saudara sekalian, tatkala kita mempelajari bagian Tuhan Yesus ditolak ini adalah kisah yang harusnya memberikan kita kekuatan. Dia menjadi teladan dalam hidup kita dan memberikan motivasi bagi kita untuk tetap setia akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Injil Markus yang kita baca, Markus pasal 6 ayat 1-13, kita melihat judul di atasnya, Yesus ditolak di Nazaret. Saudara sekalian, Yesus sendiri mengalami kesulitan berupa penolakan terhadap dirinya yang dilakukan oleh orang-orang sekampungnya. Karena mereka tahu siapa Yesus. Yang dikatakan dalam bagian yang kita baca tadi, ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu bagian selanjutnya dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka menanyakan soal asal-usul Yesus. Nampaknya orang-orang banyak itu sudah sekalian mengenal betul bagaimana keluarga Yesus. Sudah sekalian, kalau kita membaca dalam bagian ini ada dua hal yang dipermasalahkan. Yang pertama adalah Yesus dari tingkat strata yang rendah, anak tukang kayu. Mereka menyebutnya sebagai tukang kayu karena memang Yesus meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu. Mereka kenal dan mereka tahu Yesus sebagai tukang kayu. Lalu yang kedua, Yesus dikatakan sebagai anak Maria. Kalimat ini sudah sekalian sebetulnya adalah mengolok-olok mengenai Yesus. Biasanya Yesus sebagai orang Yahudi tidak memakai nama ibu, tetapi memakai nama bapak ayahnya, ya. Sekalipun mungkin Yusuf sudah meninggal, tetapi biar tetap orang memakai nama ayahnya di belakang anaknya. Anak siapa gitu, bukan anak Maria, bukan ibunya, tapi anak Yusuf seharusnya. Tujuannya apa, saudara sekalian? Sebab ini adalah mengolok-olok, menghina, mengejek. Dengan kata lain ingin mengatakan bahwa Yesus adalah anak haram di luar pernikahan. Karena dia mengandung, Maria mengandung sebelum pernikahan. Nah, saudara sekalian, ini suatu kalimat yang tidak etis menurut budaya pada waktu itu. Kalimat anak Maria mengisyaratkan seorang yang dikandung secara tidak sah. Kita bisa melihat dari mereka menolak karena mereka lihat Yesus itu siapa. Di pihak lain kita melihat juga ada ketegangan antara Yesus dan keluarganya. Kalau kita membaca Injil Markus pasal yang ketiga ayat 21, tatkala Yesus sedang masuk ke dalam rumah, maka anggota keluarganya mendengar itu dan kemudian mereka berusaha mengambil Yesus dari sana dan mereka berpikiran Yesus sudah tidak waras. Itu dikatakan dalam Markus pasal yang ke-3 ayat 21. Jadi keluarganya sendiri merasa bahwa Yesus tidak waras, tidak benar lagi. Melihat reaksi dan respon orang-orang Nazaret yang kecewa dan menolak, Yesus merasa heran dan berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ucapan ini memiliki arti yang sangat dalam bagi Yesus. Itu berarti memang Yesus ditolak. Sebagaimana yang dikatakan juga dalam Yohanes pasal 1, dikatakan dia ada di tengah-tengah dunia, namun dunia tidak menerimanya. Sejak kedatangannya ke dalam dunia, dunia menolaknya. Termasuk juga orang-orang sekampungnya, saudara sekalian. Sekalipun orang banyak menolaknya, tetapi Yesus tetap melakukan pelayanan dengan baik. Dia tetap setia melaksanakan panggilan Tuhan atas dirinya, panggilan Bapa terhadap dirinya, yaitu melaksanakan tugas misi yang utama, memberitakan firman dan juga untuk mati di kayu salib. Nah, saudara sekalian, kita melihat juga dalam bagian selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus juga memberikan pesan kepada murid-muridnya. Mereka juga akan mengalami penolakan. Mereka akan mengalami kesusahan dalam melayani Tuhan. Tetapi kita melihat janji Tuhan adalah janji yang menyertai dan memampukan para muridnya melaksanakan tugas panggilannya dengan baik. Bahkan Tuhan melengkapi para murid dengan kuasa. Itu yang dikatakan dalam ayat 7 sampai ayat 13. Nah, saudara sekalian, dalam pembacaan lectionary yang pertama, kitab Yeskil pasal 2 ayat 1 sampai 5, kita melihat ada seorang sosok tokoh yang bernama Yeskil, saudara sekalian. Dia adalah seorang yang diutus kepada bangsa Israel pada masa pembuangan. Yeskil ada di dalamnya, tetapi dia diutus kepada mereka untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, hai anak manusia,
Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan engkau. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Tuhan mengutus Yeskil kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pemberontak, bangsa durhaka, bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab berulang kali. Bahkan dikatakan bangsa yang penuh dengan onak duri, penuh dengan kalajengking. Artinya sebuah komunitas yang sangat tidak mudah dihadapi, kelompok yang selalu menolak Allah dan utusan Allah. Nah, kita melihat sudah sekalian dikatakan mereka dan nenek moyang mereka itu mengingatkan kisah bagaimana pemimpin yang pertama itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mendapatkan penolakan. Mereka memberontak kepada Musa, melawan Allah. Itu terjadi terus turun-temurun sampai pada hari ini. Yeskil katakan seperti itu, saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau dilihat bangsa Yahudi ini, orang Yahudi atau orang Israel, kalau menurut orang Tionghoa punya marga atau punya C, ya, orang Tionghoa punya marga banyak, ya, seperti orang Batak punya marga banyak, ya, tapi orang Tionghoa juga marganya banyak. Ada salah satu marga Aoyang, ya, Aoyang, ya. Kalau orang Israel kalau dipakai orang Tionghoa itu memakai marga Ao juga, sudah sekalian, tapi bukan Aoyang, Aoban, ya, alias keras kepala, ya, tegar tengkuk, susah dinasihati, dikotbahi, pokoknya bagaimanapun tetap tidak mau bertobat, ya. Dapat terima dari sebelah kanan masuk firman tetapi keluar lagi, demikian seterusnya, ya. Jadi orang Israel adalah orang yang pemberontak, bangsa yang durhaka, yang keras kepala, tegar tengkuk, itu dikatakan dalam Alkitab berulang kali. Tetapi dalam Yeskil pasal 3 dikatakan janji Tuhan, lihat ayat yang ke-8, lihat aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan tegaran hati mereka seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Kuteguhkan hatimu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi Tuhan mengutus Yeskil kepada bangsa yang begitu keras kepala. Itu merupakan tantangan tersendiri. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan Yeskil, saudara sekalian, sejak dia dipanggil Tuhan sampai akhirnya dialah satu nabi yang mengalami begitu banyak kesulitan menghadapi bangsa Israel. Tetapi Yeskil tetap setia menjalankan tugasnya sebagai pembawa pesan. Nah, saudara sekalian, tantangan dan hambatan bagi orang yang melayani Tuhan bukan hanya datang dari luar, tapi kadang datang dari dalam diri sendiri, saudara sekalian. Kalau kita membaca dari hari ini, saudara sekalian, kita bisa melihat dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Yeskil, tokoh yang kedua adalah Paulus. Mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan. Nah, tatkala Tuhan berkata kepada Yeskil sebagai hai anak manusia, itu menunjukkan apa? Itu satu panggilan yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Yeskil memang seorang nabi yang boleh dikatakan nabi besar. Ada nabi besar, ada nabi kecil, bukan orangnya besar, bukan orangnya kecil, bukan, ya, tetapi karena tulisannya banyak atau karyanya banyak, saudara sekalian. Yeskil termasuk sejajar dengan Yesaya dan Yeremia, dikatakan sebagai nabi besar. Tapi hanya Yeskil saja yang dikatakan sebagai anak manusia. Itu dikatakan berulang kali, lebih dari 90 kali memakai nama anak manusia kepada Yeskil. Ini menunjukkan apa, saudara sekalian? Bahwa Yeskil adalah manusia biasa, manusia keturunan Adam, Ben Adam, manusia yang lemah, yang terbatas. Tetapi Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan utus untuk menjadi pemberita. Dan kita melihat dalam keterbatasan sekalipun Yeskil bisa melayani Tuhan dengan baik. Orang yang kedua dalam pembacaan hari ini adalah Paulus. Siapa Paulus? Kita kenal siapa Paulus adalah seorang yang penganiaya jemaat Tuhan. Seorang yang begitu jahat, tapi kemudian dia mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan.
Dan sejak saat itu Paulus dia dipanggil sebagai pemberita pesan Tuhan. Dan Paulus juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dia diangkat sampai tingkat yang ketiga dari surga. Dia melihat pemandangan yang luar biasa. Tidak ada seorang rasul pun kecuali Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang mempunyai pengalaman melihat penglihatan surgawi. Paulus memiliki pengalaman seperti itu. Tetapi Paulus sekalipun seorang yang melayani Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan dengan luar biasa. Dia punya kelemahan, keterbatasan sebagai manusia. Dia punya keterbatasan karena penyakit, saudara sekalian, yang dikatakan sebagai duri dalam daging. Dia berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan duri itu ada. Nah, saudara sekalian, duri itu apa? Ada penafsir mengatakan duri itu adalah penyakit matanya. Karena di dalam tulisannya dalam Galatia pasal yang ke-15 dikatakan orang-orang Galatia sampai mau mencungkil matanya buat Paulus. Ya, karena mungkin kedekatan mereka. Mereka mau mengasihi Paulus dengan memberikan matanya supaya Paulus punya penglihatan yang baik. Kalau kita melihat juga dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 11, Paulus mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi memang ada masalah penglihatan. Tapi juga ada penafsir mengatakan bahwa Paulus kena penyakit ayan, ya, epilepsi. Jadi saudara sekalian, seorang yang melayani Tuhan tapi punya penyakit seperti ini. Dan di dalam Galatia pasal 4 ayat 14, jadi Paulus sangat terharu sekali. Jemaat Galatia begitu care menerima dia, tidak merasa jijik terhadap Paulus. Jadi ada penafsir yang mengatakan dua hal. Yang dikatakan duri dalam daging itu adalah penyakit mata atau penyakit ayan. Tetapi saudara sekalian, sekalipun Paulus dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan angkat duri ini. Tapi Tuhan mengatakan tidak, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sehingga Paulus merasakan justru di tengah-tengah kelemahannya, keterbatasannya, dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan baik. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, kita dianugerahkan oleh Tuhan satu karunia keselamatan. Tapi Tuhan juga mempercayakan kepada kita tugas-tugas pelayanan kita. Dan tatkala kita menjalani melayani Tuhan bukan berarti tanpa ada kesulitan, tanpa ada hambatan. Ada hambatan dari luar, tapi juga ada hambatan dari dalam dari kita. Kita bisa tua, kita bisa sakit, kita bisa lemah. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi panggilan Tuhan? Orang yang mengerti anugerah Tuhan, dia akan belajar membayar kemurahan Tuhan dengan belajar dengan berjuang untuk bagi Tuhan. Sekalipun sulit, dia akan terus sampai akhir hidupnya. Sekalipun mengalami kecewaan, penolakan, sekalipun ada sakit penyakit dalam dirinya, tetap akan setia melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita lagi, saudara sekalian. Keteguhan pembawa pesan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetap teguh sampai kita menutup mata di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat janji baptisan kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sehati di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini boleh mengingatkan kami tentang keteguhan sebagai pembawa berita. Ampuni kami Tuhan kalau dalam pelayanan kami pernah kecewa. Karena ditolak, kami pernah marah karena tidak diterima. Tuhan, kami pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan Tuhan. Ampuni kami tidak bisa mencontoh Tuhan Yesus. Biarlah teladan Tuhan Yesus, demikian juga tokoh Yeskil dan juga Paulus, memotivasi kami lagi untuk kami boleh bangkit melayani Tuhan. Sebab kami tahu melayani Tuhan tidak pernah ada kata terlambat dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu dengan baik. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu boleh terus berbicara dalam kehidupan kami. Sebagai respon kami terhadap kasih karunia-Mu, kami ingin mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini, baik pendeta, penginjil, penatua, diaken, guru selama minggu, badan-badan pelayanan yang ada, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di multimedia, demikian juga sebagai tata usaha gereja, sebagai pelayan atau karyawan gereja. Tuhan, tolong supaya kami boleh melakukan panggilan-Mu dengan baik dan benar, bertanggung jawab, dan biarlah kami tetap memiliki hati yang teguh dengan setia sampai Tuhan memanggil kami. Bapa di surga, berkati penginjil Jo dan penginjil Cahya yang sedang menjalani masa praktek jemaat kedua. Kami mohon Tuhan tolong dalam persiapan mereka untuk menjadi pendeta jemaat. Kami mohon Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan lancar dan pertolongan Tuhan. Kami mengingat akan jemaat-Mu yang sakit, Bapak Adeli Duru, Bapak Wilkie William, Ibu Heyun Lan, Ibu Leli, Ibu Naomi, Ibu Leli Asi, Bapak Dr. Ferdi Lemengka, Bapak Albert Siagian, saudara kami lainnya Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Ibu Sim Tiang Nio, kami juga mohon Tuhan tolong agar mereka boleh mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Agar sungguh di tengah-tengah kelemahan fisik mereka tetap boleh mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah sehingga mereka tetap boleh menjadi saksi-Mu. Tuhan berkati juga untuk mereka yang sedang menantikan keturunan, merindukan teman hidup, demikian juga yang memiliki masalah dalam pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam pergumulan mereka. Kami juga mengingat akan pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya. Tuhan, tinggal beberapa bulan mereka menjalankan tugas ini. Biarlah sebagai pemimpin negara mereka tetap mampu melakukan tugas sampai akhir jabatan mereka, dan Tuhan yang boleh menolong mereka. Berkati juga capres dan cawapres yang akan datang, agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik dan dapat meneruskan serta menyelesaikan program-program pemerintah periode sebelumnya. Kami juga berdoa untuk kondisi keamanan negara kami, kerukunan, hidup beragama di negara kami. Kami juga mohon Tuhan tolong supaya seluruh rakyat memperhatikan dan menjaga kesatuan NKRI. Kami berdoa mohon Tuhan yang boleh tolong dalam pembangunan di negara ini. Kembali kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing, terutama tatkala kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan tolong supaya kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kudus
masuk dalam pelayanan persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya dengan berlandaskan pada firman di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Kami berikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan melalui amplop yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di pintu keluar, dan juga dengan transfer ataupun memindai QR Code yang ditayangkan di layar ini ataupun di tempat-tempat lain yang kami tempel di gedung gereja ini. Ku beroleh berkat yang tak kunjung
Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena kami yakin dan percaya apa yang kami bawa dan persembahkan pada saat ini adalah bagian dari berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam pemeliharaan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami kembalikan pujian dan ucapan syukur kepadamu saja. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami berikan pada saat ini, persembahkan pada saat ini, boleh terus menjadi bagian yang akan melengkapi pelayanan-pelayanan kasih kami, pelayanan-pelayanan pujian-pujian kami, dimanapun Tuhan kehendaki. Tuhan, biarlah pada saat ini pun kami mohon kepadamu, agar Tuhan memampukan kepada kami tidak hanya mempersembahkan seperti yang kami bawa pada saat ini, melainkan kami juga dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami, waktu kami, tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan telah mencurahkan kuasa atas kita untuk menjadi pewarta keselamatan bagi dunia. Agar dunia tidak lagi hidup di dalam kegelapan, marilah kita kerjakan dengan sukacita tanpa ada keraguan dan ketakutan. Percayalah bahwa di dalam kelemahan, di dalam penolakan dan penganiayaan, kuasa Tuhan akan terus terpancar. Jalan hidup yang lebar sempit,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.